Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Kalau saudara cuma membaca ayat 10 dan ayat yang ke-11, Bapak Ibu tidak akan mengerti sesungguhnya firman Tuhan ini mau berbicara apa. Tetapi kalau saudara membaca ayat 1 pasal 15 sampai dengan ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu akan memahami dan mengerti. Karena itu saya mau ajak saudara untuk meruntut secara perlahan hingga tiba di ayat yang ke-11. Hari Minggu kemarin kita membahas perintah kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Tujuannya apa? Ketika kita menolong orang lain yang lemah dan menanggung orang lain, walaupun kemarin saya mengatakan ini sebenarnya bicara soal makanan, pilihan hari-hari yang tepat, ada yang tersanjung dengan makan sembarang dan seterusnya, maka yang kuat yang mampu akan menopang. Tujuannya apa? Kalau saudara membaca ayat yang kelima, kita akan menemukan supaya tidak ada perpecahan, supaya tidak ada persoalan. Saya cuma bisa makan sayur, oke, karena kau cuma makan sayur, saya akan makan sayur saja walaupun saya suka daging. Itu saudara dapat temukan pasal 14 ayat 2 ayat 8 yang hari Minggu sudah saya uraikan. Dengan begitu terjadi ayat yang kelima, mereka akan menjadi tetap bertekun, mereka tetap rukun. Tolong lihat ayat 5, rukun, tidak ada konflik. Jadi ternyata lewat mengimbangi orang lain yang lemah, kita menghindari konflik dan bersama-sama boleh hidup dalam kerukunan. Tetapi juga itu proyeksi terhadap bagaimana Kristus pula hadir untuk kemudian menghilangkan perseteruan antara manusia dan Allah, orang berdosa dan Allah yang Maha Kudus. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, baru kita lanjut di ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kerukunan itu terjadi ketika saling menopang satu yang lain, saling mengerti dan memahami, memaklumi kekurangan dan kelemahan orang lain, akan membuat orang bisa saling menerima satu dengan yang lain. Tolong lihat ayat yang ke-7. Dan ketika itu terjadi, itu juga proyeksi tentang iman kita pada Kristus. Mengapa? Karena Kristus pun bersedia menerima orang berdosa satu dengan yang lain. Bahkan kalau saudara membaca ayat yang ke-8, dia bersedia menghamba, menjadi hamba, menjadi pelayan orang-orang berdosa yang bersunat, maksudnya orang Yahudi. Jadi ketika orang saling menopang satu dengan yang lain, yang kuat menopang yang lemah, bukan saja terjadi kerukunan, ayat yang kelima, tapi juga saling menerima satu dengan yang lain, ayat 7, yang juga sebenarnya adalah ciri khas pekerjaan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang menerima orang berdosa. Sama toh? Lalu apakah target besarnya? Saudara akhirnya menemukan ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 itu orang akan memuliakan Tuhan. Tolong lihat ayat 9 bagian B. Sebab itu aku memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ketika suasana menjadi akrab, terjadi kerukunan, menerima satu dengan yang lain, sebagai wujud merefleksikan tindakan Kristus yang menerima orang berdosa. Dalam upaya itu terlihat nyata ketika orang kuat menopang yang lemah, maka dari mulut satu dua orang akan terucap, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Beberapa mulut mengucapkan itu. Nah, baru kita masuk di teks ayat 10 dan 11. Kalau beberapa mulut tambah beberapa mulut, beberapa mulut tambah beberapa mulut lagi, menikmati sukacita kerukunan, menikmati saling menerima satu dengan yang lain, sebagaimana rahmat Kristus yang bersedia menerima orang berdosa, hingga orang percaya yang kuat menopang yang lemah, dan terjadi kerukunan, orang-orang lain mulai tertarik menikmati karya keselamatan itu, dan mulai bergabung. Efeknya, lihat ayat 10 dan ayat yang ke-11. Maka segala bangsa dan suku bangsa bersukacita dan memuliakan Allah. Baru mengerti dah? Di ayat 10 dan 11 kita dapat klimaksnya. Dengan perbuatan-perbuatan seperti itu,
yang merefleksikan karya Allah yang luar biasa, yang menopang satu dengan yang lain, ujung-ujungnya bukan cuma 1-2 mulut yang memuliakan Allah, tapi ayat 10 dan 11 memastikan bahwa segala bangsa, bahkan suku bangsa, memuji dan memuliakan Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana saudara membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Ternyata Bapak Ibu, soal menopang yang lemah dengan cara memaklumi mereka, khotbah hari Minggu kemarin, dan membuat mereka bersuka cita untuk kebaikan mereka, efeknya besar loh. Bukan hanya merefleksikan karya keselamatan Allah yang menerima orang berdosa, maka kita pun bisa menerima satu dengan yang lain. Bukan saja supaya tercipta kerukunan untuk saling terima satu dengan yang lain. Ujung-ujungnya ternyata ayat 9 bilang, supaya tiap mulut mengaku dan mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan ayat 10 dan 11 menegaskan, bukan cuma 1-2 mulut Bapak Ibu. Perbuatan-perbuatan yang saudara lakukan untuk menopang dan menolong orang lain, memberikan jumlah yang semakin besar bereaksi. Biarlah semua bangsa, tolong lihat ayat 10, dan suku bangsa memuji Dia. Karena apa? Karena perbuatan baik yang saudara kerjakan mencerminkan perbuatan baik Allah bagi orang yang berdosa, yaitu mereka beroleh keselamatan. Ini yang pertama. Jadi lihatlah, ini pola sederhana tapi berefek besar ketika semua orang boleh memuliakan Tuhan. Terakhir saya mau tutup Bapak Ibu. Karena itu saya kira firman Tuhan ini mau ajak begini Bapak Ibu. Jangan hanya berpikir bahwa perbuatan menolong sesama yang lemah dari yang kuat, menopang, menerima mereka, menyukacitakan mereka, itu cuma sampai di situ mereka bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ternyata kalau ini dilakukan hari demi hari, kan kemarin hari Minggu saya bilang present aktif, itu berarti kegiatan yang berlangsung terus menerus itu dikerjakan, gelombang demi gelombang perbuatan baik kepada mereka yang lemah dilakukan oleh orang-orang kuat. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi di ayat 10 dan 11 bisa terjadi sekarang. Bukan cuma tetangga kita yang memuliakan Tuhan, bukan orang dekat kita yang memuliakan Tuhan, tapi dari upaya kita menyenangkan orang lain, ternyata demi kemuliaan Tuhan, semua mulut bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi saya mau katakan begini, rindukah saudara banyak orang memuliakan Tuhan? Ternyata titik berangkatnya adalah upaya personal saya dan saudara menopang orang-orang yang lemah, sehingga tidak terjadi perselisihan. Yang ada adalah kerukunan, yang ada bukan batu sandungan, yang ada saling menerima. Lalu itu adalah refleksi tentang karya Kristus. Jangan kaget kalau dari tiap mulut mereka yang terima kebaikan saudara memuliakan Allah. Saya mau tutup, mau bilang begini, marilah berlomba-lombalah berbuat baik, menopang orang-orang yang lemah, karena ke depan kita sudah tahu di ayat 10 dan 11, ke depan akan memungkinkan tiap banyak orang, bangsa, bahkan suku bangsa, karena saudara berbuat baik, dapat memuliakan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.